Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini Jumat Agung, mujur sekali dan berdosa sekali. Ada dua hal yang kita peroleh, yang kita lakukan di Jumat Agung ini. Yang pertama, mujur sekali. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wow, ini adalah berkat terbesar yang jarang kita dengar dari para pengkhotbah. Bangkit dari kuburan. Ketika Yesus mati, peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa adalah orang-orang yang saleh. Catat ini, orang-orang yang saleh. Saya percaya dua hal ini akan terjadi. Mujur artinya beruntung sekali dan bernasib baik. Mujur ketika kita pungut uang 1 juta di jalan, mujur sekali dapat uang 1 juta. Tidak ada orang yang di tengah keramaian dan lain sebagainya. Nah saudara, perlu kita hayati bahwa sesungguhnya berkat terbesar adalah kalau orang sudah mati dan bangkit. Dari Kejadian sampai Wahyu hanya dicatat di ayat ini atau hanya orang-orang ini. Saya percaya orang-orang yang mati ini karena mereka punya prestasi. Amin. Karena mereka menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat itu tidak selamanya uang. Tetapi saudara yang sembuh saja, ketika dokter sudah vonis, tinggal 3 bulan, dan ternyata sudah 10 tahun tidak mati-mati, bersyukur sekali. Padahal dokter sudah vonis 3 bulan, Bapak Rudi harus mati. Tetapi sudah 10 tahun tidak mati-mati. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang menghormati Jumat Agung mujur sekali. Apalagi kalau dua ibadah ini, Jumat Agung dan Paskah dia tidak beribadah. Saya yakin dan sesuai firman Tuhan ini berarti dia berdosa sekali. Saudara memutar-putar, baca 1000 kali Kejadian sampai Wahyu, Jumat Agung adalah peristiwa terbesar dalam Alkitab. Intisari. Saya bangga tadi, kami baru acara ulang tahun gereja dan kami satukan di hari Jumat Agung 18 April 2025. Jemaat bergandengan tangan, makanan melimpah sekali. Dan saya percaya orang yang membawa korban di Jumat Agung, dia akan mengalami kemujuran, keberuntungan. Saya sudah di kepala dinas. Anak saya sebenarnya tidak memenuhi syarat yang full, tapi jadi polisi. Usaha saya baru-baru ini tak buka 2 cabang.
bangun rumah, saya sudah beli mobil baru, saya sudah dapat tanah. Saudara, secara fisik kami lelah menghadapi acara, tetapi malam ini Tuhan gerakkan saya untuk saya berkhotbah dengan firman Tuhan ini. Mari kita baca ayat 52 kembali. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wow, ini peristiwa Yesus mati, kuburan orang meninggal bangkit banyak. Kalau saudara menghormati, tidak terlambat, berkorban, lihat pembangunan gerejamu, saya yakin ada paket khusus dari surga bagi yang memberi di saat Jumat Agung, bagi yang memberi di saat Paskah. Kuburan terbuka, orang-orang saleh bangkit. Tabir bait suci terbelah dua ketika Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, mujizat langsung terjadi. Yesus yang kita sembah, di saat dia mati saja mujizat yang spektakuler. Dan sampai hari ini belum ada orang-orang yang dibangkitkan selain Lazarus. Setelah peristiwa orang-orang yang ada di Alkitab. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang terakhir 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang yang bangkit, hanya Yesus yang kita sembah. Kalau keuanganmu sementara mati, Pak Pendeta, saya mau makan saja sulit, mau sekolahkan anak dapat lagi. Tetapi di saat saudara mencari Tuhan, tambah setia, usahakan. Kita berjanji Tuhan, mulai Jumat Agung, mulai Paskah, saya mau tambah setia. Saya mau tambah berdoa, lebih rajin berdoa. Tapi orang Kristen, apatah lagi dia dari kandungan, dia tidak beribadah Jumat Agung, dia tidak beribadah hari Minggu Paskah. Ketika hari penghakiman tiba, berat untuk masuk surga, berdosa sekali, sehat-sehat, cuma tidur-tidur di rumah, sehat-sehat, ibu-ibu cuma ada cuci baju di rumah. Berarti saudara sementara meremehkan, menghina karya salib Tuhan. Jangan kita pernah menghina karya salib Tuhan. Dia berikan gratis, tetapi bukan murahan. Darahnya yang kudus, mulai dari Taman Getsemani, Yesus sudah menderita. Hanya Yesus yang berdoa, keluar darah di seluruh tubuhnya, mengalami hematridosis. Pembuluh darah pecah, mau sentuh saja sakit, apatah lagi dicambuk. Mari jangan sampai kita tidak beribadah, sehat, tidak ada halangan, dan kita akan menjadi orang Kristen yang paling berdosa sekali. Tetapi kita yang beribadah, pasti kita akan dihormati oleh Bapa di surga. Kita menjadi beruntung
kita diberkati, cucu cece kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati channel YouTube ini, pemirsa setia, penonton setia. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Amin.